Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Seperti di pelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas dan mengerjakan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Pasti masih ingat kan anak-anak? Ya, gagasan pokok adalah ide dari sebuah paragraf atau dari setiap paragraf. Lalu, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, untuk hari ini, coba kalian baca bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Nah, silakan dibaca di setiap paragrafnya, lalu tuliskan di buku tulis kalian masing-masing gagasan pokok dari setiap paragraf ya. Lalu juga mencari gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut. Nah, setelah itu kita juga akan belajar mengenai bunyi. Jadi, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sedangkan bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti contoh di samping ya. Nah, contohnya ketika kita berbicara, maka pita suara kita akan bergetar sehingga kita dapat mengeluarkan bunyi ataupun suara. Lalu contoh yang kedua, ada anak yang sedang memainkan gitar. Nah, senar gitar yang dipetik itu juga akan menghasilkan bunyi. Kenapa, Bu? Karena senar gitar tersebut kalau dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, di sini kalau gitu sumber bunyinya yang mana? Sumber bunyinya adalah gitar ya. Nah, selanjutnya coba kalian cari dan sebutkan contoh-contoh apa saja sumber bunyi pada khususnya untuk alat musik ya. Jadi, sebutkan contoh-contoh sumber bunyi khususnya alat musik. Masih dengan kaitannya dengan bunyi ya. Kita akan belajar seperti di gambar ini. Ada gambar apa anak-anak? Ya, telinga kita. Nah, telinga itu termasuk indera apa? Indera pendengar. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Nah, getaran bunyi yang dihasilkan dari udara bergetar tersebut mengenai gendang telinga yang merupakan selembar kulit tipis. Pada saat itulah, gendang telinga kita juga ikut bergetar. Dari getaran-getaran tersebut akan menjadi lebih besar ketika di telinga bagian tengah kita dan diubah menjadi pesan-pesan listrik yang akan disampaikan di telinga dalam kita. Nah, jadi telinga itu ada bagian-bagiannya ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Sekarang tugas kalian ya, silahkan mencari fungsi dari bagian-bagian telinga. Contohnya telinga luar ini
ada apa saja, fungsinya juga apa saja. Lalu telinga tengah apa saja yang termasuk telinga tengah dan cari fungsinya juga. Begitupun dengan telinga dalam. Kalian bisa baca buku, bisa browsing di internet juga boleh. Nah, sekarang dengan indera pendengar kita tadi, kita bisa mendengarkan bunyi-bunyian yang berbeda. Nah, dari keanekaragaman bunyi itu, kita juga bisa mendengarkan keragaman bunyi dari tempat ibadah. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silahkan dibaca teks bacaan ini dengan judul Belajar dari Cerita, lalu jawablah soal-soal latihan berdasarkan cerita tersebut. Nah, dari tempat ibadah tadi ya, Indonesia ini memiliki banyak agama. Ya, keberagaman agama di Indonesia ini sangat banyak. Tapi Indonesia hanya mengakui 6 agama. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kira-kira tempat ibadah dari setiap agama itu apa saja? Apa ada yang tahu? Yang pertama agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya namanya apa? Masjid. Oke, betul sekali ya. Lalu yang kedua ada Kristen dan Katolik. Tempat ibadahnya namanya gereja. Lalu yang selanjutnya ada agama Hindu. Hindu tempat ibadahnya ada di pura, ya. Lalu ada agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya ada di vihara atau wihara. Dan selanjutnya agama yang terakhir ada Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya di mana? Di kelenteng. Oke, dari situ tempat ibadah dari setiap agama kita sudah tahu ya. Banyak keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sekian untuk hari ini. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan ya. Sedikit penjelasan dari Bu Ika ini, Bu Ika harap kalian dapat memahami pelajaran untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.